tantangan zaman Pak Kiai, para kiai semua, Mbah Khudori Rembang khususnya. Ya. Kalau jenengan mau undang saya ke dalam jenengan khusus untuk debat, silahkan, saya siap. Ya. Dari berbagai macam manuskrip kitab, data, ilmu tasawuf, syariat, hakikat, makrifat, semuanya ada. Itu. Jadi begitu, tidak hanya Pak Khudori tapi semuanya. Banyak kawan-kawan kita itu yang bantah belum baca kitabnya. Itu loh. Sudah duluan bantah itu ya, ini orang malas membaca. Atau nggak bisa baca malah. Malas membaca, malas mutolaah lagi. Ada yang merasa sudah alim, ya, sudah futuh, sudah selesai belajar, bahkan nantang-nantang saya ini. Mau debat sampai berapa puluh tahun gitu ya. Nah ini kan termasuk bagian daripada kemunduran umat Islam. Ini tidak hanya ini toyo, banyak ya alasannya kaget saya melarang Simtud Duror, Sholawat Busyra, Ratib Al-Haddad, Bi Rasulillahi wal Badawi, dan seterusnya itu. Nah, macam-macam, kasusnya itu macam-macam. Di era keterbukaan informasi ini, ya, jangan bingung sendiri. Gitu. Jika tidak sesuai apa yang diyakini selama ini, gitu loh. Intinya tidak ada perubahan dalam hal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katanya saya menabrak tafsir sana, tafsir sini. Tafsir itu produk lebih dari 200 tahun yang lalu. Ada tafsir salaf, ada tafsir kholaf. Ada tafsir mutaqaddim dan ada tafsir mutaakhir. Jadi banyak kiai-kiai yang masih belum memiliki karakteristik moto semboyan semangat tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Lalu sudah mengklaim diri, saya sudah alim. Nah, ini kasihan santri. Santrinya akan jadi apa ini gitu loh. Kalau toh memang belum tahu, ayo kita adu data. Gitu. Kan enak ya. Semua kan by data. Wong Quran itu data. Hadis itu juga data, ijma itu ya data, qiyas juga data. Jadi penyakit kita itu malas menambah ilmu dan pengetahuan yang selama ini diyakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, yang kami banggakan para pemirsa dan pendengar semua di seluruh dunia. Harapan dan doa dari kami untuk panjenengan semoga senantiasa berbahagia, diberikan kasih karunia, diberikan keberkahan, kesejahteraan, kedamaian, kelimpahan, ketenangan, kesuksesan, kesehatan, khususnya kepada guru-guru kami dan semua ulama-ulama yang ada di seluruh dunia. Kami hadir live streaming seperti ini bukan berniat untuk riya ilmi atau pamer ilmu pengetahuan kami, tetapi untuk berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan yang selama ini masih tabu dan beku, belum tercairkan di sana dan di sini, sehingga anggaplah ini sebagai wadah untuk mutolaah, belajar bersama. Karena
selama ini banyak kiai-kiai pribumi Nusantara, Duriyah Wali Sanga yang masih protes ya. Bahkan ada yang kirim WA ke kami itu dengan nada keras. Jadi baru 1 menit ini ya, masih ngirim terus. Dari Mbah Khudori Rembang mengingatkan ya, Dokter Nur Ihya mohon jangan mengekspos keyakinan Anda ke medsos bahwa Nabi Adam punya ibu. Referensi jenengan tidak kuat, bertentangan dengan semua tafsir. Soal lain ini Mbah Dori. Iya, namanya orang itu kan ya macam-macam lah ya. Ada yang merasa sudah alim, ya sudah futuh, sudah selesai belajar, bahkan nantang-nantang saya ini. Mau debat sampai berapa puluh tahun gitu ya. Nah ini kan termasuk bagian daripada kemunduran umat Islam. Ini tidak hanya ini toyo, banyak. Ya alasannya kaget saya melarang Simtuduror, Sholawat Busyra, Ratib Al-Haddad, Bi Rasulillahi wal Badawi, dan seterusnya itu. Nah, macam-macam, kasusnya itu macam-macam. Di era keterbukaan informasi ini, ya jangan bingung sendiri. Gitu. Jika tidak sesuai apa yang diyakini selama ini, gitu loh. Intinya tidak ada perubahan dalam hal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katanya saya menabrak tafsir sana, tafsir sini. Tafsir itu produk lebih dari 200 tahun yang lalu. Ada tafsir salaf, ada tafsir kholaf. Ada tafsir mutaqaddim dan ada tafsir mutaakhir. Jadi banyak kiai-kiai yang masih belum memiliki karakteristik moto semboyan semangat tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, lalu sudah mengklaim diri saya sudah alim. Nah, ini kasihan santri. Santrinya akan jadi apa ini gitu loh. Kalau toh memang belum tahu, ayo kita adu data gitu. Kan enak ya, semua kan by data. Wong Quran itu data, hadis itu juga data, ijma itu ya data, qiyas juga data. Jadi penyakit kita itu malas menambah ilmu dan pengetahuan yang selama ini diyakini. Terlalu was-was itu loh, bingung. Ya kok ngomong liberal, plural. Nah, ditantang sidik kayak ngono supaya terbuka ya, mengupgrade memori otaknya lah ya, supaya lebih besar lagi kapasitasnya, gitu loh maksud saya itu. Langsung menghujat dan menyerang saya. Ya inilah kemunduran agama Islam. Kemunduran kita bersama. Ya mohon maaf ini sebagai mukadimahnya ya. Saya buka ke hadapan panjenengan semua. Intinya kalau memang sudah merasa finish, habis, mentok ya, notok ya, ilmunya ya gak usah belajar lagi lah. Ya wes anggaplah apa yang saya katakan itu angin lalu saja. Abaikan saja. Kata Gus Dur tuh, gitu aja kok repot. Jangan gitu, enak, kepenak dengan saya itu. Ya, membahas masalah surga, neraka, di tafsir manapun tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya hanya berbicara tentang realita, fakta, data. Ya. Dan nanti kebanyakan kiai-kiai gitu, oh itu menyesatkan umat. Oh enggak, orang itu sudah cerdas semua. Justru kalau kita bercerita dongeng dalam hal agama, anak-anak muda kita itu akan menertawakan kita. Misalkan ya khutbah Jum'ah itu monoton, gitu-gitu aja lah. Padahal di internet itu sudah ada artificial intelligence. Nggak perlu mendengarkan khutbahnya khotib yang monoton ya kan. Lebih baik membaca Google aja ya. Materinya lebih bermakna ya. Inilah tantangan zaman Pak Kiai, para kiai semua, Mbah Khudori Rembang khususnya. Ya. Kalau jenengan mau undang saya ke dalam jenengan khusus untuk debat, silahkan, saya siap. Ya. Dari berbagai macam manuskrip kitab
data, ilmu tasawuf, syariat, hakikat, makrifat, semuanya ada. Itu. Jadi begitu, tidak hanya Pak Khudori tapi semuanya. Banyak kawan-kawan kita itu yang bantah belum baca kitabnya. Itu loh. Sudah duluan bantah itu ya, ini orang malas membaca. Atau nggak bisa baca malah. Malas membaca, malas mutolaah lagi. Oleh sebab itu mohon dimaafkan ya jika ada ketersinggungan panjenengan semua. Bukan berarti niat untuk menghakimi, mengadili atau memutuskan kebenaran mutlak versi kami, bukan seperti itu niat kami. Hanya untuk tadi intisyarul ilmi, berbagi informasi. Ya kalau memang pendapat Pak Yai Khudori dan lain-lain ya tidak sepakat ya dengan apa yang kami mupakat ya, emang nggak apa-apa, berbeda itu nggak apa-apa ya, perbedaan itu rahmah. Cuma ya bedanya itu di masalah mencari ilmu sampai mati, itu saja. Bukan sampai alim, sampai tua, sampai sepuh, enggak. Kembali ke materi tema ngaji malam hari ini yaitu Nabi Adam. Oh ini diprotes lagi sama admin. Admin saya ya protes, nggak apa-apa, saya layani. Lawang kok Romo Yai Khudori dan kiai-kiai sepuh lainnya, lo keluarga saya juga nggak terima kok. Nabi Adam kok punya ibu. Nabi Adam itu ya satu-satunya ya nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Sudah, gak usah dibahas lagi, ya buntu. Sudah kami sampaikan berkali-kali bahwa inna masalah Isa indallahi kamatsali Adama khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah menjadikan Nabi Adam dan Nabi Isa itu dengan proses yang sama, yakni dari turab, dari unsur tanah, tapi diolah lalu menjadi buah ya, dan diproses menjadi nutfah, lalu mudghah. Ali Imran 59 itu ya, menjadi mudghah ya, dari nutfah alaqah mudghah, lalu ditiuplah roh ya, lalu dilahirkan ke alam nyata dunia kita, lalu hidup, ada yang sampai tua, tapi sampai ada yang muda meninggal dunia. Ditutup watarol ardo hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Itu gambaran antara plug and play. Ketika kita nancep flash disk ke komputer itu langsung aplikasinya nyambung, kompatibel namanya. Lalu buka, numbuhkanlah ya manusia-manusia baru setelah kematian satu desa, satu negara, akibat perang, akibat bencana alam ya, akibat wabah dan lain sebagainya. Lalu tumbuh manusia-manusia baru, ibarat bumi yang mati dihujani oleh air ya, lalu menumbuhkan riak-riak kehidupan di dalamnya. Dan itu perlu proses, tidak hanya puluhan tahun, tapi jutaan tahun manusia sudah ada di planet bumi ini. Jadi tidak hanya Pak Yai Khudori dan kiai-kiai lain, ya semuanya. Saya itu sudah percaya bahwa banyak yang memprotes apa yang saya sampaikan ini, tapi ayo kita belajar bersama, gitu loh. Dan ayo berdasarkan data, tidak boleh hanya swawasa prasangka atau suudon saja terhadap saya tanpa mampu membuktikan datanya kan gitu. Ayo pikir bersama, apa gunanya la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil albab dan lain sebagainya. Jadi ayo bareng-bareng belajar, olah rasa, olah raga, olah akal kita ya, supaya semakin tajam intuisi, lalu bisa menemukan hal-hal baru yang dulu belum ada. Ya. Intinya Al Imran 59.
Ya, Ali Imran 59. Dikembangkan lagi ke Al-Hajj ayat 5. Itu proses manusia. Diciptakan oleh Allah Ta'ala tidak dari tanah secara langsung, tapi proses. Bahasa Al-Quran, bahasa kitab suci itu samawi. Ya, banyak yang memiliki arti bukan muhkamati, tapi mustabihati. Perlu analisa lebih teliti lagi. Kalau misalkan dikatakan saya menabrak tafsir-tafsir yang ada, ya memang iya. Memang iya. Pak Lencai Bonce, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dewi Fortuna, waalaikumsalam. Pernah maling. Pak Sularti, Pak Alawi itu Yahudi seperti Israel, tata cara bacaan Quran seperti Yahudi baca Taurat. Berarti gitu-gitu Pak Sularti. Wassalamu alaik wa ala yasin. Assalamu alaik wa ala najmi hawa. Assalamu alaik wa ala sayyidil mursalin. Assalamu alaik wa ala khatimin nabiyyin. Assalamu alaik wa ala Adam wa Hawa. Assalamu alaik wa ala Sith ibni Adam. Assalamu alaik wa ala Idris. Itu gak Quran, nanti sama ini belum gak Quran. Ini ada dalam kitab Ziarah Nabiullah Hud alaihi salam yang sudah kami bagikan di link bawah video kita ini. Nanti yang akan kita kupas, ya kita bahas hanya beberapa lembar saja. Selebihnya jenengan mutolaah sendiri di rumah panjenengan semua, di pesantren, di majelis taklim, di mana saja. Kiai-kiai dulu belum punya kitab seperti ini, sekarang kan sudah punya. Kami sebarluaskan bersama supaya bisa diketahui oleh semuanya. Itu nggih. Jadi nggih, Pak Hari Agus, assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam nggih. Mas Anom, Ali Imran 59, matur suwun Mas Anom nggih. Misalkan Mas Anom enggak setuju dengan pendapat saya bahwa Nabi Adam itu punya ibu tidak punya bapak, seperti Nabi Isa punya ibu tidak punya bapak, ya enggak masalah. Berbeda kan, yang penting bersaudara. Tapi tetap belajar terus mencari data, kan begitu. Dipikir-pikir, pikir-pikir. Ketika kita membaca teks ayat tertulis, lalu kita aplikasikan dalam ayat yang tercipta. Lebih luas dan lebih banyak ayat-ayat yang ada di alam semesta daripada yang tertulis data. Nggih, matur suwun Mas Anom, nggih. Linda Jenong dalam tumut nguping kiai nggih, monggo Mbak Linda Jenong, monggo silakan. Pak Rahmadi Udi, kenapa KPI benci baca Quran langgam Jawa kiai? Sebenarnya membaca Al-Quran langgam Jawa itu kan Jawa kan ya macam-macam. Nek lagu dolanan ini nggak boleh. Ler itu nggak boleh. Tapi nek lagu misalkan pangkur ya kan ada. Jadi Pak Rahmadi Udi. Jadi membaca Quran itu saya pun kalau misalkan korek dengan langgam Jawa yang berlebihan tapi nadanya tidak nada yang megatro, pangkur, pucung yang tidak itu. Ini kan termasuk nada tua. Misalkan lagu dolenan mocopatan sing guyonan ya itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi nek lir ilir itu ada nada yang penuh dengan penghayatan. Lir ilir tandure wis sumilir ta ijo royo. Lah itu boleh. Tapi nek dolan leri tandure wis sumilir itu dolanan. Nah, ini kalau diterapkan ketika membaca Al-Qur'an itu nggak boleh. Enggak. Saya kadang-kadang kalau di istana kemarin pada waktu Pak Jokowi menjadi presiden itu saya kadang-kadang kurang sepakat juga. Karena apa? Nanti ada yang panjang dipendekkan, ada yang pendek dipanjangkan demi kepentingan nahum atau nada lagunya. Tapi misalkan lagu mocopatan, ya, yang kelas tinggi, ya, mendekati kematian, ya, seperti pucung kan mati, pocong, ya, megat roh, keluarnya roh, megat roh. Nah, itu nadanya itu nada menyentuh gitu loh. Nada menyentuh, ya.
Nana qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim falamma an ja'al bashiru alqahu ala wajhi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khatiin qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Boleh-boleh saja. Yang penting bukan nada lagu dolanan. Nah itu, jadi tidak harus nada Arab. Nada Arab kan bisa kita. Misalkan Bayati, misalkan Nahawan, misalkan Rosyad Al-Nawa, misalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala adkhulu Misra in sya'allahu aminin, dan seterusnya. Boleh saja. Yang penting jangan lagu dolanan, mocopatan sing dolanan. Cabang-cabangnya lagu langgam Jawa ya macam-macam. Sing penting nggak sampai merubah panjang pendeknya kalimah dalam ayah fis surah. Itu aja. Nggih, tadi Pak siapa tadi? Nggih. Lencai boncai Gavin bikin juga bukan Kibin juga bukan, kalau mukimat itu baru benar ya. Mukimat itu muhibin Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, gitu loh. Jadi tidak hanya muhibin kayak iman, enggak, muhibin Kanjeng Nabi Muhammad wajib malah jadi mukimat ini. Semua harus wajib muhibin karena Habib itu yang asli adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Bajoyo. Balawi manusia yang sudah hilang rasa malu dan tidak pernah takut dosa memakai nasab palsu yang disambungkan ke Rasulullah. Nggih. Sudah hilang al-haya'u minal imannya itu. Nggih. Jadi begitu nggih. Pak Hamzah Romah, betul saudaraku Mang Ucup, Rosi Azkia Putri, nggih, Mbak Dewi, pernah maling nangka. Oh, makasih infonya Mang Ucup. Kok malah ngomong Dewi karo koncone. Umar Said, Assalamualaikum Jakarta Timur, nyimak Pak Kiai, semoga terus tambah bermanfaat untuk umat. Amin, matur suwun, terima kasih. Tidak harus apa yang saya sampaikan itu diterima seluruhnya, mentah-mentah tidak. Tapi proses dulu, masak dulu sing mateng. Godok dulu, tanyakan kepada guru panjenengan yang mumpuni gitu loh. Dan tidak perlu ya, tidak harus yang mondok itu enggak. Orang yang sudah menjiwai, menyatu dirinya dengan alam semesta ilahi robbi. Itu malah bagus. Guru-guru saya itu malah berasal dari orang-orang yang wali mastur itu. Tidak masyhur itu. Ya, beliau mendapatkan ilmu dari pencarian gitu loh. Bukan dari warisan. Nggih, Toto Bagaskoro semoga dalam keadaan sehat selalu, amin matur suwun. Jagat nyimak Yai Nur sehat selalu, amin matur suwun. Jadi begitu nggih. Jadi boleh-boleh saja. Nggih. Jadi boleh-boleh saja, yang penting nadanya jangan sampai nada dolanan. Nggih. Bahkan justru sama kidung bisa kalah. Kalau jenengan naik ke Gunung Bromo nggih. Di sana kan masih banyak ya penganut agama bukan Hindu sih, Jawa asli kuno itu, yaitu seperti Samin ya, itu asli Tengger namanya, agama suku Tengger itu. Mesti pas habis maghrib sengenge ambles, ya, matahari terbenam itu kidungan. Lah kalau kidungan itu maca Quran gini kan mereka tambah seneng gitu loh, akhirnya masuk Islam, nah, gitu loh. Jadi Islam itu fleksibel. Misalkan Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila yasalukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Ya, gitu.
Nggih, jadi boleh. Nggih. Pak Abdul. Assalamualaikum Yai, saya selalu dan jangan bosan untuk mencerahkan umat Kanjeng Nabi. Doaku selalu nggih, matur suwun insyaallah seperti itu sudah menjadi panggilan jiwa. Enak-enaknya santai bersama keluarga, besok ada acara masih kesana kemari. Sebenarnya acara saya itu padat banget, harus ke Jakarta, ya, ada urusanan dengan kementerian, ada ke Jogja, diundang juga ke Sulawesi Tengah sana untuk masalahnya Kiai Fuad. Ya, banyak sekali masalah saya itu. Kerjaan saya juga banyak sekali. Tapi alhamdulillah saya lebih setia dengan panjenengan semua. Matur suwun atas dukungannya, atas komentarnya, ya, atas pisuhannya, atas kritikannya, semuanya saya matur suwun. Terima kasih. Jarang ada kiai yang mau dikritik seperti ini. Sekejapnya kiai kan sakral itu, seakan-akan ya boleh sakral tapi setelah melalui ujian. Diuji coba dulu. Kebenaran itu harus diuji. Tidak boleh kebenaran itu diyakini saja, tidak boleh. Harus diuji. Nabi Adam kenapa tidak sama seperti yang diyakini dulu sejak Nabi kita Nabi Muhammad sampai aulia, sampai mufasir semua. Ya, namanya beda zamannya. Itu. Oke. Kita kembali ke kitab ziarah Nabiullah Hud alaihi salam. Ini kitab sebenarnya bukan kitab lama tapi mengambil intisari referensi dari kitab-kitab lama. Ya. Yakni yahtawi ala kalamis salafi anis ziyaroti, yang memuat, ya, dawuhnya ulama-ulama kuno terdahulu tentang ziarah, niatis ziarah dan niat-niatnya ziarah, sigoti taslim dan sigot atau ucapan bahasanya uluk salam, berisi surat Hud, surat Yasin, dan sebagian dari qasidah-qasidah. Nah, jadi saya nggak belajar. Saya baru aja belum sempat makan, langsung ke studio atas permintaan dari admin. Jadi langsung ini. Jadi ma yarghabu fi ziyarati Hud illa sa'idun wala yukhdhilu anha illa syaqiyun. Nah, ini bahasa kalau dimaknai bahasa pesantrenan, ya. Ma yarghabu, ya, ora demen, ora semangat, ora seneng fi ziyarati Hud ing dalem ziarah neng makame Nabi Hud sapa illa saidun kejaba wong kang bejo sing untung, walayah yukhdilulan ora ngasorno ngremehno anha saking ziarah sapa illa syakiyun kejaba wong kang cilaka. Jadi orang yang selalu, ya, bersemangat, suka, cita untuk berziarah ke makamnya Nabi Hud, ya, itu orang yang sangat beruntung dalam hidupnya, dunia akhiratnya. Ini katanya seperti ini Syekh Abdurrahman As-Sakaf atau As-Sakaf katanya. Dan orang yang tidak merendahkan, ya, khodala itu yang ngasorno, ngrendahno, nyepelekno, orang kreken, ya, illa syakiyun, malah wong sing ciloko. Lah ini nanti panjenengan semua mutolaah, insyaallah para kiai, para santri, putra-putri semuanya paham bahasa ini, gampang, ya. Monggo dibuka halaman 5 saja. Marju nyaman ngaji langgam Jawa, nggih tergantung selera. Nek pas di hutan, ngelik-ngelik di pegunungan, di rawa-rawa Kalimantan, jauh dari daratan, di tengah, ya, seperti lautan, ya, maca iki apik, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Sing teko iki arwah-arwahe wong-wong Islam tanah Jawa, Nuswantara, tanah Baruna, tanah Sumatera, tanah Nusa, tanah Solo Besono, tanah Papua, teko kabeh. Ngrungokno
Iki langgam gak Arab tapi bahasane Arab. Ngalang-ngalai wong Arab. Wong Arab dikon maca tulisan Arab basa Jawa ora iso. Nek iso, ayo totoan apa nang kene? Totoan unta? Ora iso. Tulisan pegon Arab dikon maca wong Arab basane basa Jawa utawa basa Melayu utawa basa Madura utawa basa Sunda utawa basa Sasak utawa basa Dayak atau basa Palu, Luwu ya gak iso. Tapi nek awake dhewe maca tulisan Arab bahasa Arab mesti iso. Menang ndi? Ya menang awake dhewe. Tapi awake dhewe ora sombong nek nang niku. Tidak sombong kita. Nggih. Mangucup. Kaji terus kita bakal yang penuh dusta supaya Kang Gavin tercerahkan. Nggih. Kang Gavin inget Mbah dulu kioh ngaji ngandang nama nggih. Pak Gavin ini kok tertawa nggih. Nggih. Budaya Fortuna subhanallah budaya Fortuna nggih. Pak Rahmadiudi, kok bisa Kiai makam Nabi Hud ditemukan padahal bahtera Nabi Hud saja, Nabi Nuh saja yang segede gaban belum bisa ditemukan. Nggih. Palsu. Orang Yaman, orang Hadramaut, orang Tarim itu senengane palsu-palsu. Makam itu palsu kok. Makame Nabi Hud iku palsu, makame Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat iku ya palsu. Dikatakan seperti itu, marah semua. Misuh-misuh ke saya. Makam Nabi Hud itu ada 4 versi. Yang pertama, di Tarim itu sebelah timurnya Tarim, ya 80 kilometeran itu. Terus yang kedua, di Wadi As-Salam, Najaf, Irak Selatan. Terus yang ketiga, di sebelah selatannya Masjid Jami' Bani Umayyah Damaskus Suriah. Ya, terus yang keempatnya ya ada di sekitar Mekah Al-Mukarramah. Ya, dekat sumur Zam-Zam dulu. Ada yang mengatakan seperti itu, cuman yang benar. Ya, wallahu alam. Wallahu alam, tapi yang di Tarim itu nggak benar. Wah, itu cuma apa ono terbelah gitu aja. Banyak hurufahnya lah, dibumbu-bumbui hurufah. Nah ini kita buka nggih. Mbah Joyo, alhamdulillah Kiai, Habib ndawir Kiai di Lasem semenjak ada tesnya kemudian tidak ada yang lagi. Oh nggih, tapi ada yang susah Mbah Joyo di Lasem. Anak-anak santri nggak studi lagi ke Tarim, ke Alqof, ke Darul Mustofa. Nanti ndawirannya nggak laku, terus fee-nya untuk bisa menarik banyak santri dari Indonesia studi lanjut ke sana ya nggak laku. Nyantri di pondok pesantrennya Gus Mus. Al Anwar Sarang itu ada 2 sebenarnya kan ya. Ya Al Anwar Sarang yang tidak pro Habib. Mohon maaf, ini bukan ujaran kebencian, tapi menentukan pilihan. Wa irsyadu ustadin, petunjuknya guru itu penting. Selain 5 perkara yang lain, ya, wa irsyadi ustadin. Itu penting lah. Nah, ustadznya kencing berdiri, ya santrinya kencing malah tambah nemen berlari. Nggih. Kang Brot, assalamualaikum, Cengkareng, Jakarta Barat. Nggih, siap. Nggih. Dian Pramistian, salam dari Banyuwangi Barat hadir. Oh, nggih. Banyuwangi Barat perbatasan dengan Alas Gumidir. Nggih, Banyuwangi itu luasnya subhanallah. Banyuwangi itu seumur hidup jenengan mana tadi? Budian Pramistian, seumur hidup jenengan ngelilingi Kabupaten Banyuwangi sampai umur 80 tahun nggak akan bisa rata dengan kaki panjenengan di sana. Saking luasnya Kabupaten Banyuwangi itu. Belum ya Belambangan. Alas Tua, Purwo. Aduh. Luasnya luar biasa Banyuwangi itu. Dari bumi Belambangan nggih. Agus Sutrimo Pantura hadir apa ya Nur ya nggih siap. Pantura mana panturanya? Pantura luas ya. Pokoknya Jawa bagian utara kan Pantura nggih. Monggo dibuka halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu, ya, kalau mau membaca dan memahami suatu kitab itu
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kalamus salaf anis ziarah. Ini halaman 4. Nah, ini. Sekarang halaman 5 saja, biar enak. Tapi kalau jenengan mau tak terjemah langsung, ya, bahasa Indonesia saja. Kalamus salafi anis ziarah. Ya. Ucapan ulama-ulama salaf tentang ziarah. Sayyiduna Al-Habib Al-Munib, ya, memberikan faedah, yakni bernama Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim, ya. Ini ada hubungannya dengan Habib Umar bin Hafid Darul Mustafa Tarim. Nafa'anallahu bihim, semoga Allah memberikan manfaat, ya, sebab lantaran beliaunya, yakni Habib Salim bin Hafid. Inna mimma yaf'aluhu as-salafus shalih ridwanullahi alaihim lidaf'il mudar wa jalbil manafi' ziarah nabiyillahi hud ala nabiyina wa ali afdhalus sholatu wassalam. Ya. Termasuk apa yang telah dilakukan oleh salafus soleh, ulama-ulama terdahulu, semoga Allah meridhoi mereka, untuk menolak bahaya, misalkan bencana, corona, perang saudara, misalkan perang saudara Yaman, misalkan lidaf ilmu dor, wajal bil manafi, dan menarik kemanfaatan, ya, yaitu apa? Ziarah Nabi Hud. Top. Ya, ala nabiyina wa alaihi, ini doa semoga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dan kepada Nabi Hud Allah memberikan keutamaan, rahmat, dan keselamatan. Au qiraati ihda wa arba'ina marrotan min surat Yasin, atau membaca 41 kali surat Yasin. 41 kali beneran loh ya. Bukan Yasin sampai 90.000 kali, enggak. Maca surat Yasin ping 41. Inda dorihi Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam, di dekat kuburannya Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam. Nah, ini loh. Promosi ulama-ulama kiai kita ke sana dari sini supaya di beat di sana jadi wali. Maca surat Yasin ping 41 dekat makamnya Al-Faqihil Muqaddam di Zambal. Makamnya Faqih Muqaddam itu wakil ada 2 tempat. Ya. Maca surat Yasin ping 41. Au qiraati Sahihil Bukhari. Ati maca kitab Sahih Bukhari ngono nggak sendingin. Fi Masjid Ba'alawi, non jerone Masjid Ba'alawi. Nggih. Bitarim, di kota Tarim, awari atau di luar Tarim. Au qiraati alfi marrotin, atau membaca 1000 kali minas sholatil munjiat. 1000 kali, ayo. Para pemirsa dan pendengar semua buktikan. Maca sholawat munjiat ping 1000. Ya kesel. Sholawat munjiat itu panjang loh, kayak sholawat nariyah loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat. Siji ping 1000, coba bayangkan. Nek ping 1000 sallallahu alaihi Muhammad sama seperti yang saya sampaikan. Ya enak wis. Pilih sing enak wae, penak kok dienakno kok gak gelem. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Enak. Nek salat munjiat ping 1000 ya sampai gring-gringingan sikil ya. Sampai keju. Oke. Au qiraati sittata asyara alfi marratin min ya latif, atau membaca Sitata asyara itu 16.000 alfin marrotin, 16.000 bacaan ya latif 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 peng 16.000. Nah, itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, enak nggih. Bahkan ada yang menjamin lagi, ya, barang siapa menziarahi kuburku nanti, ya, kok sampai tidak dikabulkan hajatnya oleh ilahi, maka piswona aku iki. Ada yang begitu. Ya. Kalau di dalam
sejarah sholawat ini sholawat wahidiyah ya, itu kan ya begitu. Dulu itu mu'alif pertamanya itu ya begitu, Pak Yai Abdul Majid Ma'ruf itu kan ya. Siapa yang membaca ya Sayyidi ya Rasulullah 41 kali selama 41 hari, maka jika tidak dikabulkan, maka saya ya pisu ono saya. Saya jamin ya. Kadang-kadang ini loh, saking percaya dirinya itu berani menjamin. Saya gak berani jamin. Cuma bisa mengusahakan sesuai dengan teorinya dan prakteknya. Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Gitu saja. Allah yang menjamin, bukan saya. Begitu. Ini. Jadi ya Latif ping 16.000 kali. Iha itu intaha. Nomor 1 H itu ada min kitabin nujum az-zahirah. Lah ini ada kitab nujum Pak Jai. Belum kami buka kitab nujum karya LBY gitu. Min kitabin nujum. Jadi ini dawuh ini dinukil dari kitab An-Nujumuz Zahirah halaman 168. Ini footnote-nya. Nih, nanti jenengan buka sendiri. Sekarang kita masuk ke halaman 5. Kitab Ziarah Nabiullah Hud alaihi salam. Ya. Wa min kalamil Habib Alwi bin Idrus bin Syihab nafa'anallahu bihi, dan termasuk dawuhnya Habib Alwi bin Aidarus atau Idrus Samsus Sumus bin Syihab. Ini bingung no wong. Bolak-balik nek gak Segaf bin Hasan Baharun. Engko anake Alwi bin Segaf. Ya. Jadi bulet. Ini Aidrus bin Syihab. Syihab iku ana dewi. Min Duriyati Ali bin Abu Bakar As-Sakron, tapi duwe anak jenenge Idrus. Engko Idrus duwe anak jenenge Segaf maneh. Segaf duwe anak jenenge Alatas. Maneh. Lah nek putranya almarhum Dik Hasan Nurul Mustafa itu kan namanya Ali Uraidi ya. Itu bukan klan ya, bukan klan, tapi nama dari katanya leluhurnya Imam Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Baqir. Kembali ke kitab. Termasuk dawuhnya Habib Alwi bin Aidrus bin Syihab nafa'anallahu bi, itu doa semoga Allah memberikan kemanfaatan ya dari sarana atau lantaran beliaunya. Begini dawuhnya, man zara Hud wa aqama indahu arba'ata ayyamin albasahullahu khillata batinatin. Barang siapa berziarah, menziarahi makamnya Nabi Hud dan berdiri, wa aqama indahu itu ya berdiri, tidak hanya berdiri secara langsung, tapi juga di situ mukim ya, mukim. Wa aqama indahu arba'ata ayyam, mukim di situ, tengok-tengok nongkono, berdiam diri di situ selama 4 hari, maka Allah akan memberikan hiasan ilmu batin, terbuka ilmu batin seperti pakaian, yakni dipakai ini ya, dikasih oleh Allah ilmu yang tinggi lah, ilmu ketajaman batinnya, khillata batin. Wa qala ba'dul akabir, dan sebagian penggede berkata, man zarahud walau lil fudul yaghfirullahu dunubahu. Ini bukan hadis loh ya. Ini dawuhnya Habib Alwi ya, bin Idrus bin Syihab ya. Barang siapa berziarah, menziarahi makam Nabi Hud walau berkali-kali ya, ya sering-sering, fudul itu ya berlebihan lah ya, berlebihan itu fudul, bukan fadilah, fudul. Ya firullah nurubahu, maka Allah mengampuni dosanya. Oh, enak ya. Jadi orang usah ziarah makam Kanjeng Nabi, tak perlu. Ya makam Nabi Hud dan duwe Nabi Dewi kan. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Ini hanya standar sufiyat. Kaum sufi di Hadrami sana. Intaha. Qalu akabir ya, ini bukan ba'dul karena qalu ini jamak dari qalu. Inna nabiyallahi Hud yashfa'u li ahli Hadramaut
Khossatan biidnin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pembesar, para ulama-ulama salaf itu berkata, sesungguhnya Nabi Hud itu bisa mensyafaati penduduk Hadramaut. Khususnya ya dengan izin dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaatnya apakah uzma atau di bawahnya uzma atau syafaat biasa, ya wallahu alam. Di sini tidak disebutkan. Yang penting di sini penduduk Hadramaut itu bisa disyafaati dan Nabi itu bisa mensyafaati khususnya penduduk Hadramaut. Hadramaut itu ya luas, kalau sekarang dibagi Yaman Selatan ya mulai Aden ya, Mukalla, Tarim ya, sampai perbatasan Oman itu, sampai perbatasan Saudi Arabia di gunung-gunung, gurun-gurun gunung pasir itu. Nggih. Nah, ini aneh apa enggak ya? Nanti jenengan kalau membaca kitab-kitab karya Habib Ba'alawi seperti ini tuh ngeluh apa enggak coba? Saya tuh sering ngajak ya Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji ya untuk baca-baca kitab seperti, aduh yai malas ngeluh, aku pusing aku. Keterkontaminasi ya, jangan begitu ya. Jadi mempelajari ilmu maling itu nggak apa-apa. Bukan untuk maling, tapi untuk menanggulangi kemalingan. Belajar ilmu copet itu boleh. Bukan untuk nyopet, tapi untuk waspada dari para pencopet. Belajar ilmu militer, walaupun sipil itu boleh. Ya. Kadang-kadang kita menghadapi masalah di lapangan yang tidak sama seperti teori yang selama ini kita pahami bersama. Apa? Kita bertemu dengan kalangan militer TNI Polri misalkan ya. Kadang-kadang mereka kan ya bawa senjata itu keluar sombongnya. Kadang-kadang ya. Untuk menghadapi seperti itu ya harus mengimbanginya. Nah, misalkan kalau ketemu mereka, siap dan siap. Nah gitu, caranya begitu. Supaya kita ini dihargai oleh mereka. Mohon izin dan, nah gitu saya urui dengan siap dan, mohon izin dan. Itu bahasanya seperti itu. Walamma zarahu sayyiduna as-Saqaf. Ini loh poinnya yang sesuai dengan tema. Bukan temanya. Ini jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi kalau ulama kiai-kiai kita itu dijak mikir bareng itu nggak paham. Wong swarga ngarep matamu mbok goleki nang ndi maneh. Kurang syukure. Swarga iku ana loro donya ya akhirat ngono lho. Enak kok. Duwe enak kok gak gelem. Supaya akeh syukure. Pak Marjono Rio, mantap Yai, siap nggih. Ziarah wali, gigi miring dan siap lah. Ini menyindir saya. Ini Pak Ziarah wali ini orang yang sering ziarah Wali Songo tapi masih belum bisa mendapatkan hikmahnya. Ya. Jadi saya sudah dikritik siapapun boleh. Ya. Apakah ngualati? Tidak, kembali ke hukum alam. Man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bidzallami lil abid. Doa baik, pisuan buruk itu kembali ke diri masing-masing. Itu. Tabur tuai, karma 2 1 2. Kayak gitu aja kok repot. Jadi misalkan, tapi saya tetap mendoakan baik. Walaupun saya dipisui itu, saya doakan semoga sadar. Semoga diampuni karena ketidaktahuan mereka. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Itu doa saya. Tidak pernah saya itu awas tuabrak sepeda motor. Utangnya tambah numpuk, berbunga-bunga. Enggak pernah saya mendoakan. Semoga panjang umur dan makmur. Mbah Joyo, dilasem Gus Zaim dan Gus Koyum yang saya tahu masih kibin, semoga sadar. Nyadarno wong sing rondo ngerti, sing wis dikenal alim itu luwih sulit daripada menyadarkan orang awam. Karena apa? Mereka sudah kadung menerima penghormatan dan dianggap sebagai tokoh masyarakat, kiai, ulama yang mumpuni, alim alama, yang akhirnya membuat mereka malas belajar lagi. Ketika diingatkan, saya dikritik 2 hari ini ada kitab penemuan baru dari dinasti Rasuli, Abul Abbas Al-Fadl ya, yang mencatat nama Ba'alawi di dalam kitab
saya dikwirimi halaman ini, akhirnya saya bahas, saya terangkan secara luas, akhirnya nggak bisa bantah lagi. Atoya As-Saniyah, kitab Al-Atoya As-Saniyah, di situ tuh katanya menyebutkan Balawi, nggak ada, nggak ada. Itu kitab tahun 2001 dicetaknya oleh seorang doktor, ya sama seperti menyalin kitab lama itu loh. Lah, kitab aslinya sesuai dengan manuskripnya itu hanya menyebutkan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Ada Abdullahnya, ada. Tapi Bani Jadid itu musnah. Ya, dan pernah diragukan kesahihan nasabnya. Akhirnya diputuskan selesai ingkirot keturunannya sampai abad ke-6 Hijriyah. Ada yang mengatakan 6 akhir Hijriyah. Syarif Abdul Jadid itu 620 Hijriyah, abad ke-7. Ada yang mengatakan abad ke-7 awal Hijriyah, sudah tidak punya keturunan lagi. Lah, ini juga dicantumkan di dalam kitab As-Suluk oleh Al-Janadi. Diterangkan lagi jelas. Wa mim durriyati Bani Jadid itu masuk Ali bin Ba'alawi. Ali bin Ba'alawi wafat tahun 724. As-Suluk itu jelas soreh, jelas. Cuma di dalam kitab cetakan As-Suluk itu ditulis angka 724. Beda ketika saya telusuri di manuskripnya. Ditulis kalimat. Benar 724 Hijriyah. Beda dengan Ali Kholiq Kisam yang diklaim oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam Al-Bruqohnya. Ali Kholiq Kisam itu wafatnya 522 Hijriyah. Oh, terpaut 200 tahun. Nah, ini dipaksakan, Kang Mas Kiai. Kitab Al-Atoya As-Saniyah yang menyebutkan adanya Abdullah, bukan Ubaidillah, dari Bani Jadid itu tidak sah, tidak soreh. Karena Al-Janadi hanya sekedar mencatat berdasarkan informan. Ditularkan lagi di Al-Atoya As-Saniyah ini. Kalau di Taraful Ashab fi Ma'rifatil Ansab Umar ibni Rasuli nggak ada, jelas. Lewong di Ibnu Samurah Tobakot Fugail Yamannya juga nggak ada. Tapi kalau memang Tuhfatuz Zaman, ya itu ada. Begitu juga di Tobakotul Khawas, Tobakot Sulahil Yaman ada. Bani Jadid. Jadid tidak pernah memiliki saudara Alwi dan Basri. Kecuali di footnote-nya itu ada tulisan oleh yang menyalinnya, wa akhu Jadid Alwi wa Basri, dari mana sumbernya. Jadi jangan mudah terpesona, harus waspada kitab-kitab yang disalin oleh mereka atau atas permintaan mereka atau punya hubungan kekerabatan, perguruan, kemuridan dengan mereka. Begitu nggih. Kembali ke kitab. Walamma zarahu, lan nalikane ziarah ing Nabi Hud sapa Sayyiduna As-Saqaf, yakni Habib As-Segaf, ya. Ro'a monggo ningali sapa Sayyiduna As-Saqaf fi wajihi ing dalem raine Nabi Hud sawadan ing werna ireng. Jadi wajahnya Nabi Hud itu ketika diziarahi oleh Habib As-Segaf, ya, itu terlihat hitam. Faqala lahu, maka Habib As-Segaf bertanya. Kalau As-Segaf, Sayyiduna As-Segaf ini biasanya Habib Abdurrahman As-Segaf. Biasanya kalau Sayyiduna As-Segaf nggak disebutkan nama-nama sebelumnya lah ya. Berarti Habib Abdurrahman As-Segaf, orang yang pertama kali mendapatkan gelar klan As-Saqaf. Habib As-Segaf bertanya, Mahadas sawat allati. Ini sebenarnya allati, bukan allali. Allati ala wajhika. Ini allali. Tulisannya kan salah mungkin ya. Apa yang terlihat hitam di wajahmu itu, wahai Nabi Hud? Faqala lahu, maka Nabi Hud menjawab atau berkata kepada As-Segaf, huwa min dzunubiz zuwar. Zuwar itu Pak, jamaknya zair. Orang yang berziarah. Jadi zuwar itu orang-orang yang berziarah, ya. Atah miluha, yang
saya tanggung. Ya, jadi ini niru Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad dulunya itu putih. Ya, gara-gara sering dicium oleh orang-orang yang berdosa, yang akhirnya dosanya tuh nempel dengan batu itu, yang akhirnya menjadi hitam. Akhirnya menjadi Hajar itu batu, Aswad itu hitam, batu hitam. Jadi semua batu yang warnanya hitam itu bisa dinamakan Hajar Aswad ya secara umum. Tapi kalau Hajar Aswad khusus yang di rukun ya, yang mengarah ke Indonesia itu ya, itu berarti khusus Hajar Abiyat dulunya, lalu menjadi Hajar Aswad. Ya sama seperti Nabi Hud ini, wajahnya itu gosong rasanya. Gosong. Ya ini ya dilecehkan. Wajahnya kan Nabi Hud kok gosong ya. Baru kali ini itu saya membaca kitab ya, berpuluh-puluh tahun ya, karya-karya ulama sedunia itu yang mengatakan wajahnya Nabi Hud itu gosong gara-gara nanggung dosa penziarahnya. Itu saya baru baca ini. Jenengan mungkin ya baru melihat ini ya. Silahkan ditelaah bersama. Nggih. Ma hadha sawat allati ala wajhika? Faqala lahu huwa min dzunubiz zuwar. Atahmiluha atau hamilha. Jadi saya yang menanggungnya, yang nyonggo, hamil itu nggowo, nanggung, ya, nyonggo. Gavin, mboten jangan bawa ke barak militer nggih, Mama. Kang Samin, salah kicap tiram nggih. Mang Ucup. Natasha Pratima Asti, saya nggak terima wajahnya kekasih Allah kok gosong. Nggih, aku nggak terima aslinya. Digosong-gosongkan itu. Piye wajah Nabi Hud iso gosong piye? Wah, kayaknya diziarahi, ya dihinai, itu gimana ya? Ya kadang-kadang nggak masuk akal gitu, ngano. Nurul Ihsan, Assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam. Kenapa Al-Irsyad selama ini diam saja, bungkam kalau mereka speak up? Insya Allah polemik nasab ini clear dan para mukibin akut pada sadar atau mungkin mereka ada kong kali kong. Ya, sesama perantau dari asal-usul negara yang sama. Itu kan ya sama-sama menjaga sebenarnya. Nggih. Ya, LLE dulur ngene yang perantauan biasanya kan raket. Nah, misalkan nggih, jenengan dari mana Pak Nurul Ihsan? Misalkan dari Jember misalkan ya. Sama-sama dari Jember merantau di Malaysia itu kan ya saling menjaga lah ya. Arti kekerabatan ya. Sama-sama satu kota itu. Kadang-kadang sama satu Jawa Timur itu dia raket itu. Nah ini bagaimana? Sebenarnya sudah banyak dari kalangan Irsyad yang membela kita menyadar, tapi ya itu ya kadang-kadang takut-takut lah. Nanti dikira kok bodoh dulure kok nggak setia. Padahal dulu bisu-bisuan sama. Sekarang yang dipisui malah kita. Pak Tudenius, Umar bin Khafid juga sikile aswad ya. Saya nggak pernah melihat kakinya beliau. Ya, sikil aswad itu bahasa Arabnya adalah rijlun aswad. Rijil aswad, bukan Hajar Aswad. Rijlun aswadun. Rijil aswad itu kaki hitam. Pernah maling nangka. Beli pasir tarim 1 kontainer buat bangun rumah. Oh, terlalu mahal. Lapo cari pasir tarim itu. Pasir Pangandaran itu kualitas pasir putih. Situ Bondo itu, oh pasir warnanya putih, jernih ya. Pasir Bali malah sanur, ya. Ute itu, wah hebat. Pasir Perigi, Trenggalek. Pasir Pangandaran. Gak ada bedanya. Pasir Pangandaran karo pasir Inat itu meh podo bentuknya. Banyak orang yang seperti kok disemproti minyak cek wangi. Oh, ini kong Inat asli. 1 botol 2 juta. Oh, 1 truk 2 juta, 1 botol 2 juta. Nggih. Gak boleh, haram. Tanah kuburan wakaf kok digonong Indonesia itu bagaimana? Gak ada dasarnya itu. Nggih. Itu malah justru nanti roh-rohnya yang kumandil di sana dibawa ke Indonesia. Menyimpan roh ya sing ghairul mutmainnah. Nggih. Matur suwun, terima kasih guru saya Romo Kiai Joko Syahmat selalu mendukung ketika ada kegalauan dalam diri saya. Sama ketika dikritik kiai-kiai yang tidak open minded itu loh, kadang-kadang ya pegel, kadang kesel itu loh. Terima kasih Romo Kiai Joko Syahmat, matur suwun, terima kasih. Selalu dihibur bahwa Allah itu akan menciptakan musuh setiap nabi. Itu nabi apalagi wali, apalagi kiai, apalagi orang hina seperti saya ini. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Diajak maju bareng kok ngondeli.
Pak Yai Khudori matur suwun, dikritik matur suwun, terima kasih, syukron kathir, matur suwun, matur sakalangkung, jazaan kathiron, semoga panjenengan terima. Hati ini jelas, mari baca kitab ini. Jangan komentar dulu sebelum membaca. Jadi wajah Nabi Hud itu gosong, jarum tangan, kakinya Umar Khafid hitam karena dicium kibin, jadi nanggung dosa kibin. Jadi mohon diperiksa Habib-Habib yang kakinya hitam itu, mungkin dosa-dosanya mungkin nempel ke sana mungkin. Jadi ya, nggih bener dengan tajam diperiksa dulu. Piramid muji, referensi dari mana? Kalau Pak Alawi banyak itu buktinya. Melatih arum. Untuk para Habib nggak usah sadar. Biar pribumi tahu bahwa mereka adalah penjajah berjubah. Untuk mungkin saudaraku sadarlah. Terima kasih Bu Melati Arum. Nggih, usaha dan doa. Kita tetap istiqomah menyampaikan maunah ya, pertolongan keilmuan ya, bahwa dakwah seperti ini itu tidak boleh dibatasi 5 tahun 7 tahun selesai, enggak ya, ila yaumil qiyamah. Karena apa ya, itu tadi Allah akan menciptakan orang yang melawanmu. Nabi aja yang melawan kok. Pasti orang itu punya lawan ya, mungkin musuh dalam selimut dan luar selimut. Ragil Upil, waalaikumsalam. Pak Nuryanto 1, 2, 3, 4. Kulo sekabupaten Pati. Tiap tausiah banyak ditentang Yai karena memang agak keras. Kalau banyak kabib yang karena banyak kabib yang menipu. Oh, Pak Nuryanto ini selalu menyampaikan tausiah ma'idhah hasanah di Kabupaten Pati. Pati mana Pak Nuryanto? Pati mana? Kayen, Duku Seti, Tayu, Margoyoso, Jakenan, Juwono, Margorejo, Gabus, Tambak Romo, Sukolilo, mana? Ayo. Oh, papal saya daerah Pati itu. Pati Bumi Minatani. Ya, saya hafal. Nggih. Kalau ditentang kayak gitu ya sing sabar. Yang penting jenengan cara penyampaian saja. Keras tapi kalau penyampaiannya lunak itu enak itu loh. Jadi bisa mengena, bisa diterima. Nggih. Yang penting bil hikmah wal mau'izatil hasanah terapkan bersama keduanya. Nggih, begitu nggih. Pak tadi ya. Nggih, 1 2 3 4 tadi nggih. Wali Songo J1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga berkah selalu ya nderek ilmu Wali Songo nggih, monggo siap. Siap. Nggih. Kembali ke kitab. Terus dibuka halaman 6. Sayyiduna Asgaf. Waqala Sayyiduna Asgaf. Tadi ini kan kata Tayu, Pak Muhammad Gifran Tayu nggih. Tayu itu Pati Utara. Pati Utara. Lereng Gunung Muria, bagian utara, dekat perbatasan dengan Jepara. Dekat Duku Seti sana. Soimah yang mukim di Jogja, asli Pati itu. Seorang apa itu? Ya komedian, ya sinden, sinden modern, sinden modern dan penyanyi artisnya. Jadi mayar gobu fi ziyarati Hud illa Said wala yukhdilu anha illa Syaki, seperti yang di ini sama nggih. Tadi halaman 6 ini di atas ini, orang yang senang ziarah makam Nabi Hud itu orang yang beruntung. Nah, dan orang kreken, orang apa itu seneng ya, ngremehno, menghinakan ziarah ke makam Nabi Hud itu orang yang celaka. Nah, ini Syekh Abdurrahman. Nah, ini benar berarti Asgaf itu Abdurrahman Asgaf. Berarti Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholik Kisam bin Alwi Asani bin Muhammad bin Alwi Al-Awwal bin Abdullah katanya bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdurrahman Asgaf. Nah, ini jadi ma yarghabu fi ziyarati Hud illa Said wa la yukhdilu anha illa Syaki. Nah, ini nanti sampai halaman 6 saja. Selanjutnya sampai halaman 60-an, enggak terlalu banyak. Enggak sampai 60. Di halaman-halaman akhir ini cuma al-fawaid al-muhimmah. Al-fawaid itu faedah-faedah yang penting. Jangan catat sendiri.
Jadi kalau mau menyalin kitab ini gampang. Yang nyalin, penyalin saya. Nah, terus saya tambahin sendiri misalkan. Ya terserah saya menyalin saya sendiri. Nah, ini ada kemungkinan untuk menulis al-fawaid itu faidah-faidah al-muhimmah yang penting. Cuma sampai Allahu waliyut taufik. Allah itu pemilik petunjuk. Cuma sampai halaman 57 saja. Ya. Nah ini. Nggih, gampang, bahasanya mudah. Ini menjadi pegangan penting loh. Darul Mustafa Tarim, Habib Umar bin Hafid sana loh ya. Jadi supaya semangat. Tapi di sini ada surat Yasin, surat Hudnya juga, ada Qur'annya juga. Nah, kan membaca surat Yasin 41 kali di makamnya Al-Faqihil Muqaddam. Jadi tadi gosong loh nggih. Rosalena FM. FM ada sekarang ya, radio FM AM nggih. Soimah lebih mulia daripada 1000 KBE Ba'alawi. Nggih. Soimah itu kalau tertawa ya terbahak-bahak gitu, itu benar Islamnya itu ya Islam nggak terlalu nganu, tapi nggak apa-apa, menghibur banyak orang. Jadi kita ini harus berwawasan luas lah ya. Jadi jangan terlalu fanatik buta terus nggak terbuka. Nanti kalau kita berislam secara ya nggak radikal sih, tapi secara klasik saja ya itu nggak bisa maju. Yang penting maklum bidoruri, hukum-hukum asli kewajiban itu sudah jelas tidak dipertentangkan lagi. Kalau masalah furu'iyah, masalah itu biasa. Jadi jadilah muslim yang kafah. Kafah itu tidak hanya yosak jalur tok. Dalam arti jalur maksudnya jalur apa ya? Jalur syariat tok ya jangan. Teori tok ya jangan. Sama seperti kasus yang terjadi sekarang ini ya. Kiai-kiai kita masa tahu menau tentang bertemunya Pangeran Muhammad bin Salman, bertemunya Presiden Donald Trump, bertemunya Abu Muhammad Al-Jaulani, Presiden baru Suriah. Padahal dulu Presiden baru Suriah itu di-stempel teroris oleh PBB dan Amerika yang menjadi pencetus HTS, Harokat Tahrir Syam. HTS itu teroris terafiliasi ke Al-Qaeda. Tapi ternyata gandengan dikenalkan sama Pangeran Muhammad bin Salman. Ya. Ini bagaimana? Ini namanya politik global. Kiai harus tahu. Ustadz guru ngaji harus tahu. Ini namanya belajar bersama. Kan begitu. Oke. Jadi jangan terlalu fanatik. Wah, aku kudu bercadar seperti orang Arab. Gak bercadar, wes. Orang Indonesia itu malah lebih Arab daripada orang Arab. Dihapusi sampean. Ya. Kalau kita kembali kepada sejarah Islam pertama setelah Rasulullah sedo, sahabat Abu Bakar meninggal, sahabat Umar tewas ya. Lalu mulai koslah parah itu ketika sahabat Utsman bin Affan terbunuh. Ya. Untuk menuntut siapa pembunuhnya ini angel. Karena pada waktu itu yang masuk ke istana rumahnya sahabat Utsman bin Affan itu 600 orang dan didukung oleh 6.000-an orang. Sahabat Ali itu bingung menentukan siapa pembunuhnya. Padahal jelas ada sejarahnya Muhammad bin Abu Bakar yang pernah menjabat sebagai gubernur Mesir itu yang megang janggutnya sahabat Utsman bin Affan. Gara-gara apa? Yaitulah politik. Hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia, harta, tahta, dan wanita. Pak Bambu Petuk 10.000 terima kasih. Jazakallah khair. Semoga dibalas oleh Allah 10.000 kali. Matur suwun terima kasih Bambu Petuk sawerannya. Nggih, matur Pak Tudinus. Kalau sini cek politik gombal ya iya. Politik adu domba bukan gombal. Politik belah bambu. Pak Tudinus. Pak Tudinus ini rutin terus. Ya, live streaming terus. Saya kadang nyimak, kadang seneng kalau melihat ya tidak hanya serius ya, tapi kadang ada humornya. Sama seperti Tali Jagat Baru, dia menyentuh itu. Langsung mengcover Habib Sekaf bin Hasan Barun, berani itu ya gitu, tapi nggak mau menampilkan wajahnya. Beliau itu seorang ulama asli, ulama muda. Ya sama seperti Gus Hadi Jazuli itu sama seperti Gus Rifki Zulkarnain juga sama. Nggih. Siti Nur Apipah
Yang ditakuti pemalsu nasab bukan syirik tapi kebenaran. Oh, nggih. Syirik itu kadang-kadang ya masuk tak sengaja, kadang-kadang nggak terduga. Tapi dikatakan syirik nggak mau mereka. Kadang-kadang seperti itu. Nggih. Jadi kita harus tahu perkembangan dunia sekarang ini, ya. Politik global dunia. Swiss ini nanti akan anjlok ekonominya menyusul Yunani. Tapi semoga saja tidak terjadi perang dunia ketiga. Muhammad Gibran, satu ibu kita lebih mulia dari semua habib di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah dikubur. Enggak. Dengan orang tua kita, bapak ibu kita itu ya wajib jelas kita menghormati, mencium tangannya. Jangan berkata, diperintah. Apalagi ketika orang tua kita sudah tua, sepuh. Gak boleh kita selalu membantah, menyinggung perasaannya, apalagi yang pikun. Wajib ini pengumuman semuanya. Lebih baik menghormati orang tua kita daripada menghormati ya kiai itu nomor 2 lah. Apalagi Habib merampas penghormatan santri-santri. Orang menghormati orang tua ini malah menghormati Habib. Orang pernah Habib santri-santri jamaah pengikut mukibinnya Habib yang mencium kakinya Habib itu terus mencium kakinya bapak ibu. Enggak percaya saya. Kena gendam, kena sihir. Nggih, Willy, hati-hati ada agama baru yang dibawa dari Yaman. Nggih. Sebenarnya ya agama Islam tapi campuran nggih Pak Bu Willy, campuran. Jadi campur aduk gitu loh, kadang-kadang antara hak dan batil, padahal perintahnya Allah wala talbisul haqqo bil batili. Apalagi malah wataktumul haqqo wa antum ta'lamun. Itu sama seperti orang-orang Yahudi kan begitu. Jadi mencampur adukkan antaranya hak dan batil dan menyembunyikan kebenaran. Nah, misalkan, wah kitab ini kan kitab karya mereka, bukan karya saya. Ini kan kebenaran yang harus disampaikan supaya membuat kewaspadaan semuanya. Menjaga kemurnian agama kita, gitu loh. Supaya agama kita ini tidak dihina oleh agama selain agama kita. Oh, pantesan ajaran Islam orang maju blas kayak ngono wong-wong. Oleh sebab itu ketika ada perbedaan apapun itu selesaikan dengan musyawarah. Tidak harus mufakah loh ya. Tidak harus sepakah loh ya. Musyawarah, wasyawirhum fil amr. Jangan perang. Jangan okol-okolan, akal-akalan dulu loh. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, akibat tewasnya, terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan ini mulailah Islam itu terpecah. Ada yang pro dan kontra Ali dan Muawiyah. Bahkan pro dan kontra Sayyidah Aisyah istri Rasulullah. Perang Jamal itu 656 itu ya. Hijriah, Masehi ya. Yang tewas itu ya 2.500 sampai 6.000 orang loh. Perang Jamal, itu perang sesama sahabat loh ya. Sesama umat Islam itu. Perang Jamal. Lalu diteruskan perang Siffin. Perang Siffin itu sebenarnya apa sih? Ya gimana? Cari kebenaran itu sama seperti mencari jarum di antara jerami satu gudang. Gitu. Sulit carinya. Ya, karena apa? Ya semuanya berdasarkan Quran hadis. Yo LDI yo Quran hadis yo. Wahabi ya Quran hadis, Ba'alawi ya Quran hadis sama. Yang ngakunya Ahlus Sunnah dan paling surga, ya sama saja. Muawiyah itu apakah benar? Ya benar menurut pengikutnya. Karena apa? Pengikutnya Muawiyah itu juga banyak. Muawiyah itu walinya sahabat Utsman bin Affan. Ditantang oleh Muhammad bin Abu Bakar, gubernur Mesir. Hei Utsman, sambil dipegang jenggotnya seperti ini. Siapa yang bisa membelamu sekarang? Apakah Muawiyah dari Suriah itu, dari Syam itu? Lalu geger-geger itu, tapi yang membunuh bukan Muhammad. Muhammad itu saudaranya Sayyidah Aisyah sendiri. Tapi Sayyidah Aisyah tidak membela Muhammad. Harus diproses. Khat, ya. Mateni udah dipateni. Tapi pada waktu kan politik itu kacau. Chaos. Yang akhirnya pro dan kontra. Kalau kita mengingat peristiwa berdarah ini, melebihi peristiwa yang terjadi Perang Jawa. Di Perang Jawa. Perang Siffin itu, pihak Sayyidina Ali 25.000 nyawa. Ya podo Allahu Akbar. Ya podo sholate. Lucu perangnya. Waktu sholat ya sholat.
Sahabat yang sukut, yang netral itu sampai menasihati, aduh gimana ini, sesama umat Islam kok saling berperang seperti ini. Ada yang lari ke Nusantara, wes nggak ngurusi politik. Wong Arab tuh sukanya mata ini wong. Kenapa kan Nabi kita itu diutus di Quraisy di Arab, kan orang begedut, keras, kehidupannya panas, suhu udaranya. Pak Raswi Nandogo Bogor, iya putri bumi Minatan, Bogor. Oh berarti Pak Rasuhin Handoko ini domisili di Bogor tapi dari putra bumi Minatan. Wong Pati senangane merantau, sukses banyak kan. Wong Pati itu kota pensiun, gak iso maju. Ini analisa saya. Beda dengan Kudus Semarak. Pati dengan Rembang Bangkit, Pati bumi Minatan itu hampir sama. Kecuali nanti ketika tolnya jadi. Yang mau beli tol itu sekitar 80 triliun. Tol Demak sampai Gresik. Total itu 80 triliun tapi belum ada sekarang ya. Jadi nanti 80 triliun itu. Kalau sudah dibuka tolnya, ya Pati bisa maju pesat. Baru saja Pati memiliki lingkar selatan. Ini baru berapa tahun ini. Dulunya kan bis, truk, leren, metu kota kabeh gitu. Nah, metu pentol. Metu pentol ya. Itu masih dalam lingkup kota itu. Nggih. Bambang Nuryanto, alhamdulillah Kiai Indonesia punya ideologi Pancasila. Nggih, Pancasila sudah bagus. Pancasila sudah bagus. Abu Bakar Basir saja sudah taubat. Almarhum Ja'far Umar Talib, ya itu sudah taubat dulu ya. Tapi ya tidak total ya. Ini adik anaknya Rifki ini yang agak-agak halus. Rifki harusnya kan halus. Tapi ya sama saja. Itu Talib, itu marga Talib itu dari Yaman sama saja. Ya banyak di Malang Talib. Jadi Munir yang diracun oleh Polikarpus itu ya. Itu ya Talib itu marga Munir bin Talib itu sama dari Yaman sama-sama. Nggih. Pak Marjono Rio, mantap atas perjalanan ulama ke Nusantara. Nggih, siap nggih. Rosalena FM, PT Habib Ba'alai berdiri sejak tahun 1882. Industri persertakan musyrikin. Pak Wardoyo Sosro Bahu, Juwono maju pesat Pak Yai. Nggih, kalau Juwana itu kan sejak dulu kan ada industri Kuningan itu ya sama pelabuhan ya. Tapi di situ ada kemunduran. Mana mundurnya? Ya dipecah jadi dua makam Ki Ageng atau Sunan Ngerang. Pekuan sama Trimulyo Ngerang. Kalau Kang Mas Muhammad Ali Rahman mengatakan jaraknya 1 kilometer itu kalau diurut map red ya. Kalau muter 2 kilo, kalau saya kan 2 kilo. Saya kan mengatakan 2 kilo, tapi kalau Kang Mas Muhammad Ali Rahman itu 1 kilo. Ya bener diseret ngono. Jangan percaya. Dia muter dia masuk nebal-nebal sawah tambah. Mungkin. Nggih. Jadi Juwana itu sebenarnya kan kota tua sebenarnya. Adipati Pragola itu kan keturunannya Mbah Sunan Ngerang ini. Di antara Pragola Pati dengan Mataram itu dulur lanang. Pernah Pragola diekspansi ya, diserang oleh Sultan Agung ing Mataram. Padahal itu dulur dhewe. Nggih. Ki Penjawi ku sing ngedekno untuk tanah ganjaran Pati, terus Ki Ageng Pemanahan untuk ganjaran tanah Mentau Yogyo, terus yang satunya itu dapat hadiah tanah Kedu, daerah Magelang, Purworejo dan sekitarnya. Jadi hadiah-hadiah itu karena keberhasilan telah mengalahkan Aryo Jipang. Nah, itu sejarahnya nggih. Mbah Joyo Pati kembang Rembang yang maju kafe-kafenya. Sekarang anak-anak muda sekarang itu seneng ngafe. Ya menikmati tapi ada efek sampingnya apa? Malas bekerja. HP-an saja. Anak saya itu bukan anak jenengan, anak saya satu nggih. Jadi Jeti Septi, Kibin kok sulit sadarnya nggih Yai. Kenapa nggih? Ya pergaulannya. Harus bergaul dengan orang yang wawasannya luas. Saiful Abidin Gerobokan Purwodadi nggih ndak maju-maju Yai. Padahal kereta api sudah melewati sana. Gerobokan Purwodadi itu ya semua kemajuan peradaban itu dimulai dari memori pikiran gitu loh. Jadi ada
cita-cita yang tertanam dalam chip memori kita lalu dikembangkan dalam dunia nyata, ya, apa ya, menghayal dulu lah itu. Ya karena apa? Surga-surga seperti ini kan ya berdasarkan kalam ilahi. Lalu orang membuat surga-surga ciptaan mereka di taman rumah, belakang rumahnya ada pancuran gitu ya, ada kolam-kolaman. Itu kan terinspirasi dari suasana surgawi, dari kitab suci. Ya hampir sama. Jadi kalau boleh ya saya katakan yang menciptakan surga itu hakikatnya Allah Ta'ala. Tetapi syariatnya itu kita-kita. Rumah kita bisa menjadi surga, bisa menjadi neraka, tergantung kita. Baiti jannati atau baiti nari, tergantung kita. Itu syariatnya. Oke. Mang Ucup, jadi Garda FPI kalau Ki Kurtubi, Ki Busro, Ki Suparman, Ki Sainan, Ki Halim, Ki Den, nggih. Tadi begitu nggih. Siti Nur Afifah mereka menganggap mengkritik yang ngaku cucu Nabi sama dengan menghina Nabi. Loh, salah paham Bu Siti Nur Afifah. Jadi mereka itu ketika dikritik katanya enggak, oh justru kita-kita ini membersihkan kotoran-kotoran yang disandarkan kepada Nabi kita yang bersih suci. Liyutahhirakum tathira itu. Kalau jenengan menyimak terus ya ceramahnya Habib-habib baik yang dari kalangan terdidik ataupun dari kalangan tidak terdidik yang kurang apik ya, itu sama saja ucapannya. Nanti ujung-ujungnya itu kita ini dituduh rasis. Padahal pasal tentang sara itu dilarang. Jelas saya tahu tentang itu. Lah apakah kita nggak boleh sara, mereka boleh sara? Bukan, ini nasihat. Jangan sampai seperti sara. Unsur suku antar ras dan agama tidak, kita ini NKRI harga mati. Ya. Lah kalau suku dan ras, suku mana? Kita tidak pernah menghina suku Dayak, suku Sasak, suku Papua, tidak. Tidak ada yang kita hina. Yang ada itu kita luruskan. Ayo bareng-bareng. Kalau mau hidup bersama di negeri kita ini, ya ayo saling menghargai. Sama-sama di depan hukum kita. Amanat Undang-Undang Dasar 45 kok. Butir Pancasila kedua, sila kedua kok. Kan jelas itu. Nggih. Bu Siti Nur Ahmad Saleh. Di Jakarta ada geng Talib. Ada nggih? Geng Talib. Geng nggih. Nggih. Jadi nanti kalau preman-preman itu dimasukkan ke pendidikan militer saja dulu. Kalau nggak bisa ya masukkan ke penjara. Niru negara El Salvador. Jenengan nanti buka geng di El Salvador, ibu kotanya San Salvador, geng-geng yang ada di Meksiko. Sebenarnya adanya banyak preman di Indonesia ini gara-gara ya kurang adanya lapangan pekerjaan. Ini termasuk ya peran pemerintah juga, jangan hanya bisa ngangkut saja, tapi solusinya. Sebenarnya rakyat Indonesia ini suka bekerja, tapi nggak ada yang dikerjakan. Gara-gara apa? Keberkahan. Gara-gara apa? Ya tunduk kepada ulama-ulamaan. Gitu loh. Akhirnya keberkahan ditahan. Ya gara-gara ya ini. Oleh sebab itu ayo cari ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Ya bukan saya, ya Romo Joko Sama, Raden Syarif Rahmat, ya Kiai Jumaduddin Usman, ya misalkan Gus Abbas, Gus Mustafa Bisri, Kiai Haji Said Agil Sirot, ya banyak sekali. Masih banyak ulama umbruan nggak bisa dihitung. Sebagai panutan-panutan yang asli di Indonesia itu nggak terhitung jumlahnya. Husein Brajang Kawat, Desa Pagentan, Kawamatan, Singosari, Kabupaten Malang, nyimak alwes yai. Semoga pencerahan terus kumandangkan salam set matur suwun Pak Husein Brajang Kawat. Brajang Kawat itu berarti sing nggo magri itu nggih Pak Husein nggih. Brajang Kawat nggih. Nggih Branjang Kawat, nggih Branjang itu biasanya kanggo cari ikan ini Branjang nggih. Nggih. Nggih insyaallah matur suwun nggih. Pak Benjol TV leres ya nggih. Nggih. Jeti Septi, Kipin pengamal rotib kok keras, gampang marah nggih Yai. Nggih. Rotib itu ada auranya tertentu. Sama seperti hizib.
Hizib Nasr auranya keras. Allahumma bisatwati jabaruti kohrika wa bisur'ati ighosati nasrika wa bighiratika lintihaki khurumatika bihmayatika liman ihtama bi ayatika nas'alukallahumma ya Allah ya sami'u ya ini keras, panas. Tapi yang lek hizib Bakhr adem. Ya, sama seperti sholawat itu kan adem. Tapi sholawat dioplos dengan hizib ya panas. Sholawat bi rasulillahi wal badawi. Kalau saya dengar itu panas. Panas hati dan kuping saya. Kenapa? Tahu artinya. Lah, Al-Quran yang dibaca salah itu juga panas. Kalau pas khataman ini di speaker itu yang mau ada cili-cili mau Quran salah, misalnya kuping saya itu panas. Wong Al-Quran itu diwaca cak karepe dhewe. Ana kalimat sing diubah, ana kalimat A dadi I. A dadi U, aduh, ana sing dirubah hak dadi hak dan ya itu panas saya. Panas karena salah ini. Muji. Barisan Kiai Imad CS. Jempol. Lanjut jaga keturunan Nabi asli dari orang pemalsu nasab, ngaku Islam, ngaku cucu Nabi dari Tarim, Yaman, Indonesia. Salam pejuang. Nggih, siap Pak Muji, matur suwun. Terima kasih. Rakil Upil. Rozi Rek, aduh. Sofian M. Sekarang selain di pesantren tempat-tempat tempat khusus, anak usia SMP sampai SMA sudah jarang yang mau ngaji, Yai. Hampir merata di mana-mana. Pripun niku, Yai? Lah, ini tugasnya guru ngaji kampung. Oleh sebab itu, kami ini berjuang untuk membangkitkan kembali tradisi lama. Guru-guru ngaji, ibu-ibu nyai ustazah, guru-guru ngaji yang kampung-kampung itu loh. Yang penting itu tonggak pertama akhlak bangsa. Dari situ mulainya. Ngaji nanggone kiai kampung, ustad, terus bunyai, ustazah, SMP itu ditompo Habib rusak. Rusak. Tapi biasanya begitu nggih. Santri-santri saya TPK TPI itu sejak dulu. Mulai dari Iqra, tilawati, qiraati ya. Oh, sampai seneng ngaji. Nah, SMP itu mulai karena apa? Pencarian jati diri di mana-mana sama Yai. Sama-sama Yai. Karena itu manusiawi. Ya begini ini. Jadi biasanya malas ngaji kecuali ngajinya itu ada yang sesuai ya dengan kemauannya, mungkin ngaji kafe. Di kafe itu diisi ngaji, itu nggak apa-apa. Diselingi ngaji. Jadi ngajinya ya ngaji-ngaji seperti inilah ya. Ngaji via YouTube seperti ini nggak apa-apa. Nggih. Pak Sofian nggih. Jadi itu penyakitnya Pak Sofian ya. Pak Sofian itu termasuk guru ngaji kampung. Ya ini yang berjasa. Justru kiai-kiai kampung itu tukang mimpin tahlil, manakiban. Itu penting, gunakan. Mereka yang nggak minta uang, nggak pernah guru-guru ngaji kampung itu minta uang nih. Kalau dikasih amplop ya diterima, alhamdulillah. Tapi kedepannya insya Allah guru-guru ngaji kiai harus memiliki mata pencaharian sendiri supaya tidak tomak ngarep-arep piwewe wong, duwe sumber penghidupan. Jadi saatnya dikasih ya nggak apa-apa, terima nggak masalah untuk kemanfaatan lainnya. Begitu Ge. Terus berikutnya Pak Lencai Boncai, iya napinya bertato semua ya. Ya tapi belum tentu orang yang bertato itu nakal kok. Ya kadang-kadang itu kan simbolnya, ada kesenian juga. Jadi tapi ya kalau bisa jangan ditato lah. Orang menato tubuh itu sama dengan tidak mensyukuri anugerah ilahi, sama dengan merusak ciptaan ilahi. Wis dikasih oleh Allah yang terbaik, ahsani takwim, kok malah dirubah-rubah sendiri gitu. Kalau memang mau bertato ya tato yang tidak permanen itu aja. Dan tatonya jangan macam-macam gambarnya. Ya, jadi itu. Tapi kalau tradisi Dayak biasanya tato ya jangan disalahkan. Wong itu kan tradisi, sama seperti yang di Toraja itu kan ya tatoan, ya Bali sebagian begitu ya nggak apa-apa. Yang penting kan tetap sopan itu kalau memang mau mencintai seni. Apakah aku berdosa jika tatoan itu? Begitu Jadi Gus Haji Jazuli hadir ya itu, Masya Allah, subhanallah. Gus Haji Jazuli LCMH ini termasuk orang yang rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Selalu menyimak saya yang hina ini.
Ilmu saya dengan beliaunya itu kalah tinggi. Saya di bawahnya beliau lulusan Al-Ahqaf University. Saya hanya lulusan Kiai Pribumi, ya. Salah. Saya sering bertanya kepada beliaunya, betul. Kadang ada yang kontra dengan beliau, nggak apa-apa. Jadi para kiai termasuk Pak Kudori dari Rembang itu ya, berbeda itu nggak apa-apa. Jangan bingung. Mau dikatakan Nabi Adam itu bukan manusia pertama, tuh bingung kok Abah. Ya, karena memang dulu kiai-kiai nggak berkata seperti itu. Kok kiai wali-wali ya nggak berkata seperti itu. Ini kan update ilmu terbaru. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Kok dulu nggak ada YouTube seperti ini. Kalau Ustadz Abdul Somad itu kalau membaca, kan baca surat ya, jadi ada dibaca. Lalu sekarang nggak zamannya membaca gini langsung, baca surat. Ini kan langsung tanpa belajar dulu. Kecerdasan seorang ulama atau kiai itu diukur ketika secara spontanitas seperti ini. Mohon maaf. Lah kalau dipelajari dulu ya semua orang bisa. Itu settingan, framingan, brandingan itu. Jadi langsung seperti ini. Jadi misalkan dites gitu. Jadi bukan mutolaah dulu. Mutolaah itu nomor 2. Gus Haji Jazuli, yang sepuh yang lebih berisi dan berpengalaman belum tentu. Belum tentu. Kadang ada orang tua jiwanya muda, kadang ada orang muda jiwanya tua. Lah Gus Haji Jazuli ini jiwanya tua niru Ki Ageng Selo. Beliau kan asli Grobogan, Jawa Tengah. Ki Ageng Selo, cucu Ki Ageng Selo. Enggak. Bagus Songgom. Nah, jadi biasanya ulama-ulama Jawa itu tipe dan bentuk face-nya itu sama seperti Romo Kiai Haji Aziz Jazuli, Gus Haji Jazuli itu. Jadi kalau ulamaan dari Habib itu kan, kelihatan kan ganteng-ganteng ya, ganteng ya. Belum tentu ilmunya kalah karo sing gak dayani. Jadi jangan dihina. Kalau misalkan Dr. Sugeng Sugiarto dihina oleh Apetador itu dihina-hina nggak boleh. Itu wajah-wajah orang Indonesia itu cari yang sama itu nggak ada. Sama seperti sidik jari kita, nggak akan pernah sama. Tapi wong Arab podo kabeh bingung jenengan. Wong Arab, wong Eropa, wong Argentina, wong Bolivia, wong Brasilia, bentuknya bodoh-bodoh ya. Coba jenengan wong Iran, wong India, wong Bangladesh, sulit membedakan jenengan. Tapi nek cari wong Indonesia gak ada yang sama. Mirip tak sidik-sidik. Ya. Jadi ulama-ulama Nusantara kiai-kiai dulu itu nggak dayani, tapi ilmunya cukup tinggi, seperti Gus Haji Jazuli itu. Jadi nggak dayani, nggak ngerti ngenudi. Nah itu, ya itulah la ya'lamul wali ilal wali kan begitu. Nggih. Bukannya saya hanya keturunan petani. Oh nggak apa-apa. Justru Ki Ageng Selo dulu itu ditawani menjadi pejabat di Demak, nggak mau. Anaknya Ki Ageng Selo itu ada yang bernama Ki Ageng Patanen. Senengnya tani, karena tani itu halalan thayyiban mubarokan, wirai. Jadi menyingkir dari percaturan politik perebutan kekuasaan. Ki Ageng Selo itu. Jadi misalkan gaji anak petani, justru yang dimakan itu barang halal. Kalau anak pengusaha pedagang mungkin ya ada campuran halal dan subhatan itu. Oke, ya begini. Ya matur suwun Gus Aziz. Natasa Pratima Asti. Kebijaksanaan Pak Kiai Gus Aziz memang kebijaksanaan Pak memang. Waduh kok melayu dhewe. Nggih. Nggih melayu dhewe. Bajul. Gus Aziz Jazuli anak muda, Kiai Nom cerdas wawasan luas luar biasa. KRT yang oleh Kiai sepuh cerdas, saya bodoh. Bijaksana wawasan melur biar enggak sama-sama ngaji. Sama seperti panjenengan, sama saja. Sugeng Haryanto. Ya Allah, kapan Indonesia ini bisa berpikir logis sehingga bisa maju lanjut. Jadi, ku sudah pernah tinggal di 2 negara maju, pulang di Indonesia tetap saja beginilah. Ini tidak maju melanggondeli. Ya inilah kita harus bekerja keras untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas secara intelektual, spiritual, finansial, dan juga cerdas secara material. Semuanya harus cerdas, ya. Cerdas lahir dan batinnya. Nggih. Gus Haji Salam semuanya nggih. Waalaikumsalam. Mim boy, gak heran Gus Haji Jazuli kan lulusan Yaman. Beliau lulusan Dalwa dan Yaman. Dipek mantu Romo Kiai Yusuf Mubarak dari Banten, Pandeglang sana. Ya alhamdulillah nggih, rezekinya ke arah barat. Nggih. Mungkin
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin Tuan Guru Gus Haji Jazuli untuk bisa membahas ini juga ya biar kuat ke Gus Haji Jazuli jenengan kan pernah ke sana jadi lebih menguasai materinya. Insya Allah monggo Tuan Guru Gus Haji Jazuli untuk membahas ini. Ziarah Nabiullah Hud alaihissalam yahtawi ala kalami salafi anis ziyarati niyati ziyarah Syegot Taslim, Surah Hud, Surat Yasin, dan Ba'dil Qasaid ya. Nah, di antaranya adalah ini ada semboyan yang tadi halaman 6 itu tadi yang ditulis oleh Abdurrahman As-Saggaf, anaknya Muhammad Maulid Dawileh. Ma yarghabu ini manafi, bukan ma isim itu bukan, tapi manafi, ora. Ma yarghabu, ora seneng. At-targhib wa tarhib. Ya, ne'an niku berarti adoh. Ma yarghabu ora seneng fi ziyarati Hud ing dalem masalah ziarah Nabi Hud illa saidun sopo illa saidun kejaba wong kang bejo. Wala yukhdilu aja akhdala yukhdilu ikhdalan. Ngremehno, ngasorno, orang kreken ya, nyelo. Wala yukhdilu lan ora ngasorno, ngremehno, ngisorno ngasorno ya sapa anha sanging ziarah sapa illa syakin kejaba wong kang cilaka. Syaki sama said itu lawan kata, lawan artinya. Syakiyun itu orang yang tidak mau ziarah karena betul cilaka kamu. Oke. Demikian pertemuan kita di sini malam hari ini, semoga membawa banyak manfaat bagi kita semua. Teruskan sendiri bahasanya jangan mutolaah bahwa rainya, wajahnya Nabi itu gosong, hitam gara-gara banyak orang yang menziarahinya. Dosanya orang yang berziarah itu nampak ya, kena nang wajahnya Nabi Hud. Penghinaan. Dan ini ada kitabnya. Itu jadi saya bukan fitnah loh ya. Nanti kena pasal saya ini. Jadi saya itu mencerdaskan anak bangsa. Bareng-bareng belajar bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kekurang sopan dalam penyampaian saya selama ini, khususnya malam hari ini. Mohon para kiai semua untuk open minded, belajar bersama dengan kami tanpa saling merendahkan tapi saling menghargai. Demikian wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.